Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurawal Mukarramah dari Prodi Pendidikan Agama Islam Kampus Institut Agama Islam Negeri Parepare. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang materi pemikir pendidikan di Indonesia. Adapun mata kuliah ini termasuk mata kuliah belajar dan pembelajaran yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Usman SAG MAG. Kemudian di Indonesia ada beberapa tokoh pemikir belajar dalam negeri. Yang pertama ada Ki Hajar Dewantara, yang kedua Raden Ajeng Kartini, yang ketiga Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan yang keempat Kiai Haji Hashim Asy'ari. Baik, dari keempat tokoh yang telah saya sebutkan, di sini saya akan mengambil atau menjelaskan satu tokoh, yaitu Ki Hajar Dewantara. Adapun biodata beliau, nama lengkap Raden Mas Suewardi Soerjaningrat. Kemudian beliau lahir tanggal 2 Mei 1889 di Kadipaten Pakualaman, tepatnya di Yogyakarta. Beliau meninggal pada tanggal 26 April 1959, tepatnya juga di Yogyakarta. Baiklah, sebelum kita memasuki materi, terlebih dahulu kita membahas latar belakang beliau. Raden Mas Suewardi atau yang lebih dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara adalah aktivis pergerakan kemerdekaan di Indonesia, kolumnis dan politis, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia. Dari zaman penjajahan, ia adalah keturunan bangsawan Pakualaman yang sempat mengayam pendidikan di Stovia atau Jakarta. Setelah itu, dia berkecimpung dalam pergerakan. Dari sinilah beliau menguraikan pemikiran dan persoalan bangsa Indonesia. Kemudian, memasuki pada tahun 1912, ia mendirikan National Indist Party atau disingkat dengan NIP. Kemudian pada tahun 1927 ia mendirikan Perserikatan Nasional Indonesia. Setelah membahas dari latar belakang Ki Hajar Dewantara, selanjutnya kita memasuki tentang pemikiran pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Nah, pada tahun 1927 Ki Hajar Dewantara bersama Bung Karno mendirikan perserikatan yang kemudian berubah menjadi Partai Nasional atau PNI. Cita-cita untuk mencapai Indonesia merdeka sudah dimulai sejak Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa. Kemudian dalam perguruan Taman Siswa, Ki Hajar Dewantara mengupayakan agar anak-anak didiknya mempunyai watak kepemimpinan dan pengalaman luas guna mengembangkan kebudayaan nasional. Beliau mengembangkan dengan metode kepemimpinan atau konsep Among yang berasal dari bahasa Jawa yang berarti mengabdi melalui bimbingan. Taman Siswa bertolak dari pandangan bahwa perkembangan umat manusia merupakan hukum yang menguasai seluruh kejadian alam, dan bahwa manusia ada karena pemberian alam. Manusia yang berada di alam yang merevolusi menuju kesempurnaan merupakan kesadaran yang aktif. Ki Hajar Dewantara dengan sistem Among, ia ingin membuat sebuah sistem alternatif atau sistem sekolah yang otoriter dan menindas. Menurutnya, metode pendidikan barat sekolah menempatkan proses belajar mengajar dengan metode perintah dan hukum untuk ketertiban. Proses belajar mengajar seperti tersebut dianggap bertentangan dengan kodrat alam, bertentangan dengan kemerdekaan setiap murid. Oleh karena itu, Ki Hajar Dewantara memiliki metode tertib dan damai. Sistem Among dengan metode tertib dan damai menempatkan atas kemerdekaan bagi tumbuhnya potensi dan karakter setiap anak didik. Artinya, setiap pamong adalah pemimpin para murid dalam proses belajar mengajar. Tuturi Handayani merupakan bagian dari konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara.
Tuturi Handayani berarti mengikuti dari belakang, dan Handayani berarti mendorong atau memotivasi atau membangkitkan semangat. Jelas bahwa aliran ini mengikuti adanya pembawaan bakat ataupun potensi-potensi yang ada pada beberapa anak sejak dilahirkan. Belakangan timbulnya semangat dan semboyan tersebut adalah pandangan hidup atau filsafat pendidikan yang dimiliki oleh Ki Hajar Dewantara. Menurutnya, pendidikan adalah upaya memanusiakan manusia secara manusiawi. Pendidikan hanya sekedar memfasilitasi perkembangan bakat anak didik sesuai dengan bakatnya yang ada dan menjaga unsur-unsur destruktif dari luar bisa menghambat bahkan membunuh bakat anak kita sendiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang kontribusi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Yang pertama itu ada Perguruan Nasional Taman Siswa. Nah, di sini mencakup tentang taman indria, anak muda, dewasa, madya, dan guru B1, B2, B3, dan guru indria. Kemudian kontribusi yang kedua yaitu pendidikan nasional, dan yang ketiga Tuturi Handayani. Setelah kita membahas tentang kontribusi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, selanjutnya kita akan membahas konsep beliau, yaitu konsep among. Nah, di sini konsep among ada 3. Setiap among harus ingarso sungkulodo. Artinya, jika pendidik sedang berada di depan, hendak mereka memberikan contoh yang baik kepada anak atau peserta didiknya. Kemudian yang kedua, ingmadya mangungkarso. Maksudnya, jika pendidik sedang berada di tengah anak didiknya, hendaknya ia dapat mendorong atau kehendak mereka, membangkitkan hasrat mereka untuk berinisiatif dan bertindak. Kemudian yang ketiga, Tuturi Handayani. Maksudnya di sini ikhlas memberikan dorongan dan kesempatan agar anak didiknya mampu berproses dan mandiri. Setelah kita membahas beberapa poin dari Ki Hajar Dewantara, mungkin itulah yang sempat saya jelaskan atau yang sempat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan bila ada salah kata. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.